Halo semuanya, kenalin aku Febiani Abdulatifah, NPM 245505191. Di sini aku akan melakukan pemodelan 3D dari data gaya berat. Nah, video ini dibuat guna untuk melengkapi tugas praktikum pada praktikum metode gaya berat. Nah, di sini langsung aja kita buka data residual anomali gaya berat yang telah disediakan oleh asisten praktikum dalam format Excel, di mana di dalamnya itu terdapat nilai koordinat X, Y, dan juga nilai anomali residual. Nah, pertama-tama kita harus menyusun data yang ada dan melengkapinya dengan format yang benar agar nantinya dapat diinput pada graf 3D. Pertama, kita harus melengkapinya dengan format yang benar itu terdiri dari jumlah data, koordinat X, Y, nilai elevasi, dan juga nilai anomali residual dan juga kolom errornya. Ini kita lihat ada berapa sih data yang kita punya. Nah, kita lihat bahwa data yang ada itu 1990. Langsung aja di sini kita insert, kemudian di sini tulis jumlah data, kemudian di sini merupakan koordinat X, Y, kemudian nilai anomali residual ini kita pindahkan ke kolom D, Ctrl Shift down, kemudian Ctrl X, kemudian Ctrl V di kolom D, maka dia akan berpindah. Nah, kolom C ini kita isi dengan nilai elevasi. Kita isi dengan angka 1. Kemudian kolom error itu terdapat di kolom E. Itu kita isi terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, semuanya kita salin. Kemudian copy, kemudian kita ke notepad. Kemudian di sini Ctrl V atau paste. Nah, kemudian di sini kita simpan dengan format BRV. Tambahkan BRV. Jangan lupa ini shape as type-nya kita ubah jadi oval, kemudian save. Nah, langkah selanjutnya kita buka software yang pertama yaitu GM Data Viewer. Kemudian di sini kita pilih file, kemudian open. Nah, di sini kita masukkan data dengan format BRV tadi. Nah, ini sudah nampak hasilnya. Kemudian jika sudah seperti ini, lalu kita ke view, kemudian error untuk menampilkan absolute errornya. Nah, jika sudah menampilkan absolute errornya, kemudian kita pilih menu edit, kemudian kita pilih standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi ini bertujuan untuk merepresentasikan ketidakpastian data sehingga proses inversi menjadi lebih stabil dan hasilnya nanti hasil dari model itu lebih realistis gitu. Kemudian di sini kita ubah persen dan minimumnya kita isi dengan 0,01.
kita tampil seperti ini. Kemudian kita save file. Di sini kita tambahkan dengan error supaya untuk membedakan, karena di sini kita sudah menambahkan errornya. Kemudian shift. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa lihat nih di sini. Nah, nilai pada error ini sudah terisi. Nah, kemudian kita selanjutnya buka software yang kedua, yaitu FVDB. Pada bagian graph observation file ini, klik browser, kemudian masukkan data yang sudah terisi errornya. Nah, kalau udah, di sini pada mesh kita klik mesh, kemudian aku memakai yang 1/5. Nah, penambahan nilai mesh ini berfungsi untuk membagi ruang bawah permukaan itu menjadi voxel-voxel kecil yang masing-masing akan diberi nilai densitas itu. Kemudian shift. Kita kasih nama mesh 5. Kemudian shift. Nah, jika sudah, kemudian kita save di bagian ini. Kita beri nama hasil dengan format INV ini ya. Kemudian save. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik run. Nah, untuk runnya ini dia akan lumayan lama. Ini nanti kalau kayak gini berarti dia masih dalam proses run hingga 100%. Jadi nanti 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, pokoknya sampai 100. Kemudian dia akan running setiap iterasinya. Nanti aku akan tunjukkan. Ini kalau misalkan dilanjutin bakal lama banget. Nah, kalau misalkan udah, dia akan keluar sendiri. Terus kita bisa cek di situ ada file yang formatnya itu nanti den. Nah, kalau misalkan nanti udah selesai running, maka ia akan keluar sendiri nih dari CMD-nya. Kemudian kalau misalkan udah keluar sendiri berarti udah selesai, udah finish, kita bisa cek di folder dimana kita simpan. Nah, dimana kalau misalkan udah selesai itu formatnya itu den. Jadi GZINV 3D
Zen. Nah, kalau udah ada hasilnya seperti ini, kita langsung aja buka software yang ketiga, yaitu Mesh Tool 3D. Nah, ini adalah tahap akhir di mana ini akan menampilkan model 3D-nya. Nah, kemudian kita pilih file, kemudian open. Di sini kita masukkan mesh yang telah kita buat di software yang kedua tadi. Tadi kan aku udah kasih nama itu nih, mesh 125, aku typo, harusnya mesh 125 karena aku pakai yang 125. Jadi sebenarnya mesh itu kelipatan 25 yang dimulai dari 125. Jadi bisa 125, 150, habis itu 175, kemudian bisa 200 dan selanjutnya. Terus aku pakai yang 125. Kemudian open aja. Nah, di sini model ini kita masukkan yang tadi format den itu. Nah ini kita masukkan, klik. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, ini adalah model yang kita dapatkan. Ini kan model. Nah, kemudian di sini kita bisa ubah background-nya. Kemudian pada tugas kita harus melakukan slicing, di mana kita bisa nih melakukan slicing ini. Caranya gimana sih? Kita bisa kecil. Dibuat ngecilin ini untuk zoom. Nah, kita bisa nih klik west. Kemudian kita giniin. Nah, maka ini adalah cara gampangnya. Tuh, kita bisa lihat. Kita bisa melakukan slashing di sini. Nah, kalau bisa dia bisa lalu juga bisa nih, supaya memperjelas dan mudah untuk dilakukan interpretasi. Kemudian ini node juga bisa. Terus habis itu di sini kita juga bisa melakukan slicing secara diagonal. Bentar, kita ini dulu. Nah, secara diagonal nih kita bisa pakai yang ini. Caranya gimana? Bentar. Itu diklik nih bagian yang ini nih, diagonal. Diklik. Kemudian kita klik di sini misal. Klik. Harusnya muncul, cuma di sini tuh agak susah gitu. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Nggak tahu guys. Kadang nggak ngerti gimana tuh. Jadi secara diagonal gitu. Gitulah ya pokoknya. Jadi tugasnya sudah bikin 5 slicing dan aku udah udah selesai. Sekian tutorial dari aku. Saya akhiri. See you next time. Makasih guys.